Halo sob, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas suatu teori mengenai pertarungan yang akan terjadi antara CP0 melawan pasukan revolusi untuk memperebutkan negara Wano. Situasi di Onigashima semakin seru dengan kemunculan CP0 yang memiliki agenda besar terhadap Wano Kuni. Bahkan pihak pemerintah dunia menambah kekuatan untuk dikirim ke Wano dengan mengirimkan beberapa kapal perang. Pemerintah dunia berencana untuk menjadikan Onigashima menjadi wilayah mereka. Ini menunjukkan jika negara Wano benar-benar istimewa di mata dunia, termasuk pemerintah dunia. Bagi mereka, Wano adalah wilayah yang harus dikuasai. Bagaimana tidak? Pada awal Aquano, kita melihat anggota CP0 yang berdiskusi dengan Orochi untuk mendapatkan senjata. Bisa dibilang pemerintah dunia mendapatkan pasokan senjata dari Doflamingo. Tetapi setelah Doflamingo dikalahkan, maka pemerintah dunia harus susah-susah datang ke Wano untuk mendapatkan pasokan senjata. Namun dari pihak Orochi menginginkan Dr. Vegapunk untuk ditukar dengan senjata-senjata. Tentu saja pemerintah dunia menolak hal tersebut, karena bagi mereka Dr. Vegapunk adalah aset yang sangat berharga. Kemudian setelah mengetahui situasi Wano sedang kacau, maka pemerintah dunia segera bergegas mengirim pasukan untuk menjadikan Wano menjadi wilayahnya. Belum diketahui seberapa besar kekuatan yang dikirim oleh revolusi. Yang pasti, pasukan tersebut akan membuat situasi semakin kacau. Lalu apakah kemudian negara Wano akan berhasil dikuasai pemerintah dunia setelah Kaido kalah? Mimin curiga jika langkah mereka takkan berjalan mulus. Bisa jadi rencana mereka akan dijegal oleh pasukan revolusi. Jika kalian masih ingat, pada Arc Dressrosa diperlihatkan pasukan revolusi sedang menginvestigasi senjata-senjata yang dijual oleh Doflamingo. Kemungkinan besar mereka terus melakukan penyelidikan dari mana sumber senjata-senjata tersebut. Maka dari itu, investigasi yang mereka lakukan kemudian membawa mereka menuju Wano. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan CP0. Pertarungan mungkin tak akan terelakkan antara pasukan revolusi melawan CP0, di mana mereka memiliki tujuan yang sama. Pasukan revolusi sendiri memiliki tujuan untuk membebaskan wilayah-wilayah atau pulau dari kendali pemerintah dunia. Sedangkan CP0 memiliki tujuan untuk menjadikan wilayah Wano menjadi naungan pemerintah dunia, agar mereka terus mendapatkan pasokan senjata. Dengan rencana pemerintah dunia untuk mengambil alih kekuasaan Wano, pihak pasukan revolusi bisa mencegah hal tersebut terjadi. Namun apakah dalam kapal perang yang dikirim pemerintah dunia terdapat seorang admiral? Kemungkinan itu bisa saja terjadi, karena kali ini perang besar yang terjadi melibatkan seorang Yonko yang skalanya jauh lebih besar. Pada Arc Dressrosa saja yang skalanya lebih kecil karena menghadapi Doflamingo, ada satu orang admiral yang diterjunkan di sana. Bisa jadi di Wano ini akan ada seorang admiral juga yang dikirim pemerintah dunia. Mungkin Admiral Kizaru atau Green Bull yang akan datang. Bisa juga Admiral Green Bull yang akan datang, karena sejauh ini hanya dia yang belum dikenalkan wajah hingga kekuatannya oleh Oda Sensei. Jika teori ini benar-benar terjadi, maka pertarungan di Wano akan benar-benar lebih heboh daripada perang di Marineford. Seperti apa yang dijanjikan Oda Sensei?
CP0 dan pasukan revolusi akan bertarung untuk memperebutkan negara Wano. Mungkin kita juga akan melihat apa kekuatan Admiral Green Bull yang sebenarnya. Apakah Dragon juga akan datang? Jika memang iya, ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Diketahui Dragon sendiri adalah orang yang sangat misterius. Banyak sekali para fan yang ingin mengetahui apa kekuatan Dragon dan bounty untuk kepalanya. Orang nomor satu, kriminal nomor satu yang paling dicari pemerintah dunia. Bahkan para angkatan laut pun sampai tidak percaya jika Dragon memiliki seorang anak. Karena sejauh ini mereka menganggap jika Dragon adalah monster berdarah dingin. Ini juga akan menjadi pertemuan pertama Luffy dengan Dragon. Itu pun jika Dragon mau menemui Luffy. Karena menurut Mimin, ketika perang selesai, Luffy akan terkapar dan kelelahan setelah bertarung dengan Kaido. Lalu apakah CP0 akan berhasil mendapatkan Wano untuk menjadi wilayah pemerintah dunia? Mimin rasa tidak, karena pasukan revolusi bisa jadi akan dibantu oleh para samurai Wano, bahkan Akazaja, untuk mengusir CP0 dan pemerintah dunia. Karena bagi masyarakat Wano dan para Akazaja, adanya pabrik senjata tersebut membuat Wano menjadi negara yang memprihatinkan. Banyak orang-orang yang dikerjakan secara paksa. Sungai-sungai menjadi tercemar, hingga banyak lahan subur menjadi tandus dan gersang. Maka dari itu, negara Wano akan menjadi negara yang bebas dari jeratan pemerintah dunia. Dan keberadaan pabrik-pabrik senjata Kaido mungkin akan dihancurkan. Bisa jadi negara Wano akan mendeklarasikan diri jika wilayah Wano berada di bawah perlindungan kelompok topi jerami, seperti halnya yang dilakukan Pulau Manusia Ikan. Itulah teori mengenai negara Wano yang akan diperebutkan oleh pasukan revolusi dan pemerintah dunia. Mungkin itu dulu video kali ini. Apabila kalian memiliki pendapat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu dan sampai jumpa.